Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembahasan soal PAI kelas 9 bab 1 di semester pertama ini. Adapun soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Langsung saja ya, kita masuk soal pertama. Tindakan yang sesuai dengan pengertian iman kepada hari akhir yaitu A. Menyadari bahwa kehidupan di dunia tempat menerima balasan amal soleh. B. Mencari tahu dan mempelajari waktu kedatangan hari akhir. C. Meyakini bahwa kematian manusia sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Ataukah D. Meyakini bahwa dunia dan isinya kelak akan hancur. Jawabannya adalah yang D, meyakini bahwa dunia dan isinya kelak akan hancur. Iman bermakna percaya dari bahasa Arab amana yu'minu imanan. Iman pada hari akhir artinya mempercayai sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran yang dahsyat dan meyakini bahwa setelah hari akhir ada kehidupan kekal, yakni kehidupan akhirat. Jadi jawabannya adalah D, meyakini bahwa dunia dan isinya kelak akan hancur. Soal berikutnya, perhatikan tanda-tanda kedatangan hari akhir berikut. 1. Ka'bah sebagai kiblat umat Islam rusak. 2. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. 3. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting. 4. Al-Quran lenyap dari mushaf dan hati umat manusia. 5. Minuman keras merajalela dan dinikmati oleh banyak manusia. Tanda-tanda kecil hari akhir ditunjukkan oleh angka A. 1, 2, dan 4. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 5. Ataukah D. 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang C. 2, 3, dan 5. Tanda kiamat ada dua, satu kiamat kecil atau sughra dan kiamat kubra atau kiamat besar. Tanda kiamat kecil diantaranya budak melahirkan tuannya, ilmu agama sudah dianggap tidak penting, zina merebak di mana-mana, minuman keras merajalela, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, terjadi peperangan berkepanjangan antar umat Islam. Adapun tanda-tanda kiamat kubra diantaranya adalah Al-Quran lenyap dari mushaf dan hati umat manusia, Ka'bah hancur, munculnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya binatang yang dapat berbicara, dan matahari terbit dari barat. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Soal berikutnya, munculnya hewan yang dapat berbicara merupakan salah satu tanda besar hari akhir. Hewan-hewan tersebut berbicara untuk A. Mengajak manusia pada kekufuran. B. Menunjukkan waktu kedatangan kiamat. C. Memperingatkan manusia akan kedatangan Dajjal. Ataukah D. Mengingatkan manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Jawabannya adalah jawabannya D. Salah satu tanda besar hari akhir adalah munculnya hewan melata yang dapat berbicara atau dikenal dengan sebutan dabbah, dengan tujuan untuk mengingatkan manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, ada banyak nama hari akhir dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Yaumul Waqi'ah yang bermakna A. Kesulitan, B. Kejatuhan, C. Kepastian, ataukah D. Keguncangan. Jawabannya adalah yang B. Kejatuhan. Ada banyak nama hari kiamat. Salah satunya adalah Yaumul Kiamat, hari kiamat. Yaumul Rajifah, hari gempa besar. Yaumus Sa'iqah, hari keguncangan. Yaumul Zalzalah, hari keguncangan. Yaumul Haqqah, hari kepastian. Yaumul Qari'ah, hari keributan. Yaumul Akhir, hari akhir. Yaumul Asir, hari kesulitan. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Taghabun, hari terbukanya segala keguncangan. Yaumul Nusyur, hari kebangkitan. Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Yaumul Jami', hari pengumpulan. Yaumul Fasl, hari pemisahan. Yaumul Waqi'ah, hari kejatuhan. Yaumul Hasyr, hari berkumpul. Yaumul Din, hari keputusan. Dan Yaumul Jaza, hari pembalasan.
Jadi yaumul waqi'ah adalah hari kejatuhan. Soal berikutnya. Malaikat Israfil meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Peristiwa yang terjadi saat malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua adalah A. Manusia dibangkitkan dari alam barzah. B. Bumi dan seluruh alam semesta hancur. C. Manusia berkumpul di padang mahsyar. D. Penimbangan amal perbuatan manusia. Jawabannya adalah jawabannya adalah A. Manusia dibangkitkan dari alam barzah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Jadi peniupan sangkakala Israfil sebanyak 2 kali. Tiupan pertama, seluruh alam semesta beserta isinya mengalami kehancuran, dan tiupan kedua, manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala amalnya di dunia dari alam barzah. Soal berikutnya. Perhatikan narasi berikut. Pada hari akhir, manusia akan mengalami kebingungan. Mereka akan berlari ke sana kemari mencari pertolongan. Manusia merasa sangat ketakutan sehingga meninggalkan anak dan saudaranya untuk menyelamatkan diri. Peristiwa tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah A. At-Takwir ayat 1, B. Al-Infitar ayat 3, C. Al-Zalzalah ayat 3, atau D. Al-Qari'ah ayat 4. Jawabannya adalah yang D. Al-Qari'ah ayat 4. Dalam surah At-Takwir ayat 1 Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat," apabila matahari digulung. Dalam surah Al-Infitar ayat 3 Allah berfirman, "Wa idzal biharu fujjirat," dan apabila lautan menjadikan meluap. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 3 Allah berfirman, "Wa qalal insanu ma laha," dan manusia bertanya, mengapa bumi begini. Dalam surah Al-Qari'ah ayat 4 Allah berfirman, "Yauma yakunun nasu kal farashil mabtsus," pada hari itu manusia seperti anak-anak yang berterbangan. Jadi manusia kebingungan kesana kemari mencari pertolongan, diceritakan dalam surah Al-Qari'ah ayat ke-4. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Rangkaian peristiwa setelah hari akhir terdapat pada pilihan A. Yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan. B. Yaumul mahsyar, yaumul barzah, yaumul mizan, surga atau neraka. C. Yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul barzah, surga atau neraka, ataukah D. Yaumul ba'ats, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul barzah. Urutan rangkaian peristiwa pada hari akhir. Jawabannya jawabannya adalah yang A. Rangkaian peristiwa setelah hari akhir adalah yaumul barzah, hari penantian. Kemudian yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari pengumpulan. Kemudian yaumul mizan, hari perhitungan dan penimbangan amal, baru masuk ke surga atau neraka. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Perhatikan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Gambaran peristiwa pada hari akhir sesuai dengan ayat tersebut yaitu A. Gempa yang dahsyat. B. Air laut dan air sungai meluap. C. Hancurnya benda-benda langit. Ataukah D. Manusia berlarian bagai laron berterbangan. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang C. Hancurnya benda-benda langit. Firman Allah dalam surah At-Takwir ayat 1-2, "Idza syamsu kuwirat,"
wa idzan nujumun kadarat. Artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Jadi surah At-Takwir menceritakan tentang hancurnya benda-benda langit, yaitu matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan. Soal berikutnya, perhatikan narasi berikut ini. Manusia kelak memasuki dimensi yang berbeda dengan dunia. Seluruh roh yang telah meninggal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman berada pada dimensi tersebut. Semua manusia menanti hari kebangkitan. Penjelasan tersebut menunjukkan salah satu tahapan peristiwa setelah hari akhir, yaitu A. Yaumul Mahsyar, B. Yaumul Barzah, C. Yaumul Mizan, D. Yaumul Ba'ats. Jawabannya adalah Yaumul Barzah. Yaumul Barzah adalah hari penantian seluruh manusia yang telah meninggal dunia sejak Nabi Adam hingga hari akhir untuk dibangkitkan dari alam kubur. Jadi jawabannya adalah B. Yaumul Barzah. Soal berikutnya, perhatikan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Ayat tersebut menunjukkan keadaan manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu A. Manusia merasa gelisah, B. Alam menjadi gelap gulita, C. Panas yang sangat dahsyat, D. Hujan yang tidak pernah berhenti. Jawabannya adalah yang C. Panas yang sangat dahsyat. Ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 69, Allah berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Artinya, dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya. Pada hari mahsyar, matahari jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia sehingga seluruh manusia mengalami rasa panas yang sangat dahsyat. Soal selanjutnya, orang yang beriman harus menunjukkan keimanannya. Cara tepat untuk menunjukkan keimanan pada hari akhir yaitu A. Bersikap mawas diri, B. Membantu orang lain agar dipuji, C. Menyedekahkan sebagian harta, ataukah D. Mengajarkan ilmu agar mendapat hadiah. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang A. Mawas diri adalah sikap mengoreksi diri sendiri agar tidak melakukan kesalahan. Orang yang beriman pada hari akhir selalu mawas diri dengan berhati-hati dalam tindakan dan perbuatannya, karena ia menyadari bahwa seluruh amalnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir selalu bersikap mawas diri. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, perhatikan ungkapan berikut ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat sesuai dengan ungkapan tersebut yaitu A. Ilmu, B. Amal, C. Iman, D. Akal. Gimana jawabannya? Jawabannya adalah A. Dengan ilmu. Ungkapan tersebut, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan keduanya maka hendaklah dengan ilmu. Ungkapan tersebut sering disebut sebagai hadis Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata tidak terdapat di berbagai kitab hadis manapun. Justru Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 1 halaman 30, juga Imam Asy-Syirbini Asy-Syafi'i dalam kitabnya Mughnil Muhtaj halaman 31 menegaskan bahwa ungkapan tersebut adalah perkataan Imam Syafi'i terkait dengan keutamaan ilmu. Jadi untuk mencapai kebahagiaan dunia, akhirat atau dua-duanya harus dengan ilmu. Soal selanjutnya, perhatikan ungkapan berikut. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Contoh pengamalan kandungan ungkapan tersebut yaitu A.
Melaksanakan sholat tepat waktu. B. Mempelajari suatu ilmu pada seorang guru. C. Menyisihkan sebagian harta untuk sedekah. Ataukah D. Meringankan kesulitan teman dengan ikhlas. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B. Mempelajari suatu ilmu pada seorang guru. Ungkapan Imam Syafi'i tersebut terkait dengan keutamaan ilmu sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Soal selanjutnya. Iman pada hari akhir akan mendorong seseorang berperilaku mawas diri. Perilaku mawas diri dalam keseharian dapat ditunjukkan dengan cara A. Menyembunyikan permasalahan yang dimiliki. B. Menolak bantuan yang diberikan orang lain. C. Berbicara kepada orang lain dengan sopan. Ataukah D. Mempercayai perkataan orang lain. Jawabannya mana? Jawabannya adalah yang C. Berbicara kepada orang lain dengan sopan. Mawas diri adalah sikap mengoreksi diri sendiri agar tidak melakukan kesalahan. Orang yang mawas diri selalu berhati-hati dalam setiap ucapan, tindakan, dan perbuatan. Jadi orang yang beriman pada hari akhir ketika berbicara dia akan selalu sopan. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Perhatikan narasi berikut ini. Sepulang sekolah, Arman menghabiskan waktunya untuk bermain game hingga menjelang maghrib. Tindakan Arman hendaknya dihindari karena A. Termasuk perilaku tabdzir. B. Tidak mendatangkan manfaat. C. Dapat menyakiti perasaan orang tua. Atau D. Tidak disyariatkan dalam ajaran Islam. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B. Tidak mendatangkan manfaat. Sabda Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Jadi harus lebih hati-hati dalam menggunakan waktunya. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Perhatikan tindakan berikut ini. 1. Anwar dan Fuad melaksanakan sholat berjamaah. 2. Ilma mengajari Husna pelajaran yang belum dimengerti. 3. Hamdan mengerjakan tugas umam yang sedang sakit. 4. Azmi membantu ibu membersihkan halaman rumah. 5. Rifki mengikuti kerja bakti membersihkan selokan. Tindakan memberikan manfaat bagi orang lain terdapat pada angka A. 1, 2, dan 5. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 4. Ataukah D. 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang 2, 4, dan 5. Orang yang beriman pada hari akhir akan termotivasi untuk memperbanyak amal soleh sehingga ia gemar memberikan manfaat bagi orang lain. Orang yang gemar memberikan manfaat bagi orang lain merupakan sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Cermati pernyataan berikut ini. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang beriman pada hari akhir akan senantiasa mengendalikan hawa nafsu. Sesuai dengan pernyataan tersebut, iman pada hari akhir dapat ditunjukkan dengan A. Belajar kelompok di rumah teman usai pulang sekolah. B. Tersenyum kepada tetangga saat berpapasan di jalan. C. Berusaha melawan bisikan-bisikan negatif dalam hati. Atau D. Meminjamkan pena kepada teman sebelum ujian. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C. Berusaha melawan bisikan negatif dalam hati. Orang yang beriman pada hari akhir akan berusaha menundukkan hawa nafsunya karena ia takut mengikuti nafsu buruk tersebut. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Akhrajahu at-Tirmidzi. Dari Syaddad bin Aus, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, orang yang berakal adalah orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya dan beramal untuk setelah kematian. Orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Jadi jawaban adalah
C. Soal berikutnya. Bencana alam sering terjadi karena kelalaian manusia dalam menjaga kelestarian alam. Allah Ta'ala menghendaki terjadinya bencana agar manusia A. Tidak dapat memanfaatkan kekayaan alam sekitar. B. Memanfaatkan kekayaan alam sesuai dengan keinginan. C. Memanfaatkan dan menjaga kelestarian alam dengan baik. D. Menggunakan alam sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Jawabannya adalah jawabannya adalah C. Agar manusia memanfaatkan dan menjaga kelestarian alam dengan bijak. Bencana alam terjadi atas kehendak Allah agar manusia introspeksi, muhasabah diri atas kesalahan yang dilakukan sehingga ia bisa bertindak bijak dalam memanfaatkan dan menjaga kelestarian alam. Soal berikutnya. Orang yang beriman selalu menghindari perbuatan buruk. Tindakan tersebut menghindarkan seseorang dari berbagai permasalahan dan ketakutan sehingga ia akan A. Bersemangat menuntut ilmu. B. Hidup dengan tenang dan damai. C. Mendapat kekayaan dalam hidup. D. Menjadi orang yang terpandang dalam masyarakat. Jawabannya adalah yang B. Hidup tenang dan damai. Orang yang beriman menyadari bahwa setiap tindakan dan perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ia akan senantiasa berhati-hati agar setiap ucapan dan tindakannya sesuai syariat Islam dan tidak menyakiti orang lain, sehingga dalam hidupnya ia akan merasa tenang dan damai. Soal terakhir, perhatikan kisah berikut. Rahma beriman pada hari akhir. Rahma selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Rahma memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya tanpa melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Ia menggunakan kekayaan alam secukupnya dengan penuh tanggung jawab. Tindakan Rahma menunjukkan tugas manusia sebagai A. Utusan, B. Hamba, C. Khalifah, D. Makhluk. Jawabannya mana? Jawabannya adalah yang C. Khalifah. Orang yang beriman pada hari akhir senantiasa menyadari bahwa dirinya merupakan khalifah di muka bumi, khalifatun fil ard, sehingga ia menyadari bahwa alam merupakan ciptaan dan titipan Allah untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Maka ia akan memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian alam tersebut. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita di soal PAI kelas 9 ini. Semoga bermanfaat.